Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kanta Subrata. Kali ini akan dibahas perhitungan estimasi ketidakpastian dari linearitas. Dalam suatu pengujian tidak selalu digunakan kurva kalibrasi. Ada pengujian misalnya pada pengujian menggunakan metode kromatografi hanya digunakan perbandingan satu titik yang disiapkan hanya satu larutan standar. Dalam hal ini, konsentrasi larutan sampel dihitung sebagai respon berupa luas puncak yang diberikan oleh sampel dibagi luas puncak yang diberikan oleh larutan standar dikalikan konsentrasi larutan standar. Pada perhitungan menggunakan rumus di atas, diasumsikan bahwa perbandingan antara respons sampel dan standar bersifat linier, padahal belum tentu perbandingan respon tersebut 100% linier. Dalam hal ini, sebagai pengganti ketidakpastian baku asal kurva kalibrasi yang menggunakan perbandingan 5 atau 6 titik, pada cara perbandingan satu titik perlu dihitung apa yang disebut ketidakpastian baku asal linearitas. Dan untuk menghitungnya perlu didesain suatu percobaan kecil. Bagaimana desain percobaannya dibuat? Dalam hal ini disiapkan larutan standar analit menggunakan standar murni dengan berbagai konsentrasi berbeda. Sebut saja 10, 20, 25, 30, 40, dan 50 ppm. Larutan dengan konsentrasi 25 ppm diperlakukan sebagai standar, sedangkan 5 larutan sisanya dianggap sebagai sampel. Setelah itu dilakukan analisis terhadap larutan yang dianggap sebagai sampel yang konsentrasinya 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm sesuai metode uji yang biasa dipakai pada pengujian sampel. Dan C-analit dihitung dengan membandingkan respon dari setiap larutan yang dianggap sebagai sampel terhadap respon yang diberikan oleh C25 yang tadi dianggap sebagai standar. Amati kemudian perbedaan dari C-analit hasil analisis dengan konsentrasinya yang diketahui atau dibuat, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Tentunya di dalam membuat konsentrasi ini tidak akan tepat nilainya 10 ppm. Pasti akan ada nilai 10, 20, dan seterusnya. Kemudian dari perbedaan C-analit dengan konsentrasinya yang dibuat atau diketahui tadi, harus dicari nilai deviasi maksimum. Nilai deviasi maksimum inilah yang akan diambil sebagai nilai ketidakpastian baku asal linearitas. Diandaikan dari percobaan kecil untuk linearitas diperoleh kumpulan data seperti terlihat pada tabel di bawah ini. C dibuat adalah konsentrasi hasil perhitungan dari pembuatan larutan standar
yang semula direncanakan 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Tetapi tadi sudah dikatakan bahwa apabila kita membuatnya dengan cara menimbang dan melarutkan, tentunya sulit sekali dibuat larutan yang benar-benar 10,000 atau 20,000. Oleh karena itu, yang keluar di sini adalah 10,346, 20,691, 31,037, 41,382, dan 51,728 mikrogram per mililiter. Kemudian, larutan yang dibuat ini dianggap sebagai sampel, padahal dia adalah standar. Dilakukan analisis menggunakan cara perbandingan satu titik dengan menggunakan larutan C25 sebagai standar. Dan dari hasil analisisnya diperoleh angka untuk yang 10,346 hasil analisis menghasilkan 9,496. Untuk yang 20,691 dihasilkan 21,691. Begitu seterusnya. Jadi terlihat ada perbedaan antara apa yang dibuat dengan apa yang dihasilkan sebagai hasil uji atau hasil analisis. Dari perbedaan inilah kita hitung deviasi. Deviasi adalah perbedaan antara kedua hasil tersebut. Jadi kita lihat deviasi antara hasil analisis dengan konsentrasi sebenarnya. Tentunya ada hasil analisis lebih besar dari konsentrasi sebenarnya, ada hasil analisis lebih kecil dari konsentrasi sebenarnya. Oleh karena itu, deviasinya mungkin positif dan mungkin negatif. Tanpa melihat tandanya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil, cari deviasi maksimum. Jadi sekali lagi, abaikan tandanya, hanya dicari deviasi maksimum terhadap konsentrasi sebenarnya yang diketahui. Dan dilihat pada kolom ketiga dari tabel bahwa deviasi maksimum dihasilkan oleh larutan kedua, yaitu sebesar 1,0 mikrogram per mililiter. Jadi dituliskan di sini deviasi maksimum dari harga sebenarnya adalah 1,0 mikrogram per mililiter. Nilai deviasi maksimum inilah yang diambil sebagai nilai ketidakpastian baku asal linearitas. Dan karena di sini tidak diketahui berapa tingkat probabilitasnya, kita bagi dengan akar 3. Dengan demikian, ketidakpastian baku asal linearitas adalah 1 dibagi akar 3, yaitu 0,577 mikrogram per mili. Jadi, apabila dalam suatu pengujian tidak digunakan kurva kalibrasi, kita harus menghitung ketidakpastian baku asal linearitas sebagai pengganti ketidakpastian baku asal kurva kalibrasi. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan
Apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk dapat memperoleh video-video selanjutnya. Tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.